Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kashfa Briani. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas tengah semester dari mata kuliah pendidikan agama Islam. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin masih menjadi pertanyaan kita selama ini. Persoalan yang pertama, penciptaan alam semesta menurut Al-Quran. Al-Quran menyebutkan bahwa alam semesta memiliki pencipta berdasarkan beberapa argumen logis. Yang pertama, prinsip sebab akibat. Segala sesuatu yang ada pasti memiliki sebab. Alam semesta yang terbatas dan terikat dengan waktu ini pasti memiliki asal mula atau pencipta. Al-Quran menyebutkan dalam surah Al-Tur, surah ke-52 ayat 35 sampai dengan 36, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Yang kedua, keteraturan alam semesta, hukum-hukum fisika yang presisi, keseimbangan ekosistem, dan kompleksitas kehidupan menunjukkan adanya perancang yang maha bijaksana. Al-Quran menyatakan dalam surah Al-Mulk, surah ke-67 ayat 3 sampai dengan 4, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian pandanglah sekali lagi, niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah. Yang ketiga, keteraturan tujuan. Segala sesuatu di alam memiliki fungsi dan tujuan yang mengarah pada keselarasan. Ini menunjukkan adanya pencipta yang memiliki rencana dan tujuan sebagaimana disebutkan dalam surah Al-An'am, surah ke-6 ayat 95. Sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Yang memiliki sifat-sifat demikian ialah Allah. Maka mengapa kau masih berpaling? Persoalan kedua, keesaan Tuhan dalam Al-Quran. Al-Quran menegaskan keesaan Tuhan atau tauhid dengan beberapa argumen logis. Pertama, argumen keteraturan. Jika ada lebih dari satu Tuhan, akan terjadi kekacauan dalam alam semesta karena masing-masing akan bertindak sesuai kehendaknya sendiri. Al-Quran menyatakan dalam surat Al-Anbiya, surah ke-21 ayat 22, sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai arsy daripada apa yang mereka sifat. Kedua, argumen kesempurnaan. Tuhan harus memiliki sifat sempurna. Jika ada lebih dari satu Tuhan, maka akan ada batasan kekuasaan di antara mereka, yang berarti mereka tidak sempurna. Al-Quran menegaskan dalam surat Al-Ikhlas, surat ke-112 ayat 1 sampai dengan 4, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. 3. Argumen penciptaan, keharmonisan dan kesatuan hukum alam menunjukkan bahwa pencipta alam semesta adalah satu. Surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 164 menjelaskan, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. Sungguh, terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Persoalan ketiga, alasan logis kebenaran Muhammad SAW sebagai Rasul. Beberapa alasan logis yang menunjukkan kebenaran kenabian Muhammad SAW. Pertama, karakter pribadi. Sebelum diangkat menjadi Nabi, Muhammad SAW dikenal sebagai Al-Amin, yang terpercaya di kalangan masyarakat Mekah. Integritasnya yang tinggi dan tidak pernah berbohong memberikan dasar kuat bagi kebenaran pesan yang dibawanya. Kedua, konsistensi ajaran. Ajaran Islam yang dibawa Muhammad SAW konsisten selama 23 tahun periode kenabiannya tanpa kontradiksi, meskipun diturunkan dalam berbagai konteks dan situasi yang berbeda. Ketiga,
Ketidakmampuan membaca dan menulis Umi, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah belajar membaca dan menulis, namun mampu menyampaikan Al-Quran dengan keindahan bahasa dan kedalaman kandungan yang luar biasa, sesuatu yang tidak mungkin berasal dari dirinya sendiri. Keempat, prediksi masa depan. Beberapa hadis Nabi Muhammad SAW berisi prediksi kejadian masa depan yang kemudian terbukti, seperti penaklukan Mekah, Konstantinopel, dan berbagai fenomena modern. Kelima, ajaran universal. Ajaran Islam yang dibawa Muhammad SAW bersifat universal dan relevan untuk semua zaman, tidak terbatas pada konteks Arab abad ke-7. Persoalan keempat, otentisitas Al-Quran. Beberapa alasan logis yang menunjukkan bahwa Al-Quran masih otentik. Yang pertama, preservasi melalui hafalan. Sejak diturunkan, Al-Quran selalu dihafal oleh ribuan orang di setiap generasi, menciptakan transmisi lisan yang tak terputus hingga hari ini. Kedua, dokumentasi tertulis. Selain dihafal, Al-Quran juga dicatat sejak masa Nabi Muhammad SAW dan dikompilasi secara resmi pada masa Khalifah Utsman bin Affan, hanya beberapa tahun setelah wafatnya Nabi. Ketiga, konsistensi naskah. Manuskrip Al-Quran kuno yang ditemukan di berbagai wilayah Islam menunjukkan kesamaan teks dengan Al-Quran yang ada sekarang. Yang keempat, kesatuan tekstual. Meskipun diturunkan selama 23 tahun dalam berbagai situasi, Al-Quran memiliki kesatuan tema, gaya bahasa, dan pesan yang konsisten, menunjukkan bahwa teks ini berasal dari satu sumber. Yang kelima, tantangan yang tak terjawab. Al-Quran sendiri menantang siapapun untuk membuat satu surah saja yang setara dengannya. Surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 23 sampai dengan 24. Dan hingga kini tidak ada yang mampu melakukannya, menunjukkan keunikan dan otentisitas kitab suci ini. Keenam, kompatibilitas dengan sains. Banyak pernyataan Al-Quran tentang fenomena alam yang baru terbukti kebenarannya melalui penemuan ilmiah modern, menunjukkan bahwa kitab ini bukan buatan manusia pada abad ke-7. Itu semua jawaban dari beberapa pertanyaan yang mungkin masih kita pikirkan selama ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.